Profil Kak Gopar. Kak Gopar itu mahasiswa Universitas Al-Azhar, kedatangan 2017. Pernah mengabdikan diri sebagai pengajar tahun 2016 sampai 2017 di Pondok Alma Mater, yaitu Pondok Pesantren Modern Darussalam Garut, yang merupakan program wajib bagi santri yang telah menyelesaikan pendidikannya. Di sana ditugaskan menjadi wali kelas dan mengajar bahasa Arab, Qawaid dan Qotul Arabi. Wah, ini Qawaid Qotul Arabi pasti kalian juga apa tuh? Bertanya-tanya pasti nanti ya. Tertarik dengan bahasa Arab dan pendidikan Islam. Pernah menjadi finalis Aksi Indonesia 2015, yaitu suatu ajang pencarian dai muda berbakat di channel TV Indosiar. Personil grup Akapela Fit Beatsbox AKV Boyd, apa nih? AKV Beat ya. Memiliki kemampuan berbahasa Arab, memiliki hobi menggambar, pidato, beatsbox. Wah, lengkap banget nih Kak Gopar. Saat ini sedang menempuh pendidikan semester 5 di Fakultas Syariah Islamiyah Universitas Al-Azhar. Ya, Masya Allah ya, profil Kak Gopar. Nah, pendidikan Kak Gopar. Dari mana dulu nih bacanya? Dari 2009 dulu, Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Cibatu. Ya, 2009 sampai 2012. Pondok Pesantren Modern Darussalam Sindang Sari Kersamanah Garut 2012 sampai 2016. Mahasiswa Universitas Al-Azhar 2017 sampai sekarang. Ya, insya Allah sebentar lagi lulus ya Kak Gopar, kita doakan mudah-mudahan pendidikannya dimudahkan. Amin, amin. Ya. Selanjutnya prestasi. Wah, luar biasa sekali nih. Jadi menggugah semangat Pak Dede nih. Juara kedua debat bahasa Arab antar pondok pesantren se-Indonesia 2016, penghargaan dari Pondok Modern Darussalam Gontor. Juara ketiga MSQ Musabaqah Syarhil Quran antar pondok pesantren se-Indonesia 2016, penghargaan dari Pondok Modern Darussalam Gontor. Juara ketiga Musabaqah Syarhil Quran antar pondok pesantren se-Indonesia 2016. Oh, ini sama ya. Lanjut, finalis Akademi Sahur Indonesia 2015, Channel TV Indosiar. Penghargaan dari PT Indosiar Visual Mandiri. Juara ketiga debat bahasa Arab di Olimpiade Bahasa Arab 2017. Penghargaan dari PPMI Mesir. Juara pertama lomba terjemah bahasa Arab Indonesia Olimpiade Bahasa Arab 2017. Penghargaan dari PPMI Mesir. Lulus dari Pondok Pesantren Modern Darussalam Garut dengan predikat istimewa, top marko top, sae pisan katanya gitu ya. Keren pokoknya Kak Gopar ya. Lanjut. Ya, Kak Gofar. Nah, ini dia foto-foto saat ada berkegiatan. Nah, Kak Gofar ini artis loh. Dulu pernah jadi apa namanya presenter bersama Irfan Hakim, Kak Irfan Hakim. Ya. Oke. Kita sambut saja langsung Kak Gofar dengan tema ngebeat di bulan Ramadan. Ya. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ya, oke. Ya, Assalamualaikum Kak Gofar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang. Alhamdulillah damang. Ya. Aina nuju di mana ya? Menuju di Mesir. Nuju di Di Mesir. Kairo. Roaming. Anak-anak Pak, bahasa yang bener-bener aja lah, Pak. Kita nggak ngerti. kalian ngerti nggak? Oh, nggak ngerti ya? Sabar lah, Royal, sabar. Kak Gofar di Mesir, jadi ngomongnya bahasa Sunda. Kok bahasa Sunda ya? Seharusnya bahasa Arab. Gimana sih di Mesir bahasa Sunda? Aduh, apa Ya, juga. oke. Mesir Ya. pakai bahasa Arab ya? Ya, alhamdulillah nih Kak Gopar di Mesir, dan sekarang itu di Mesir jam berapa Kak Gopar? Sekarang di Mesir pukul 5:30 Pak Dede. Pukul Kebetulan beda 5:30. selisihnya 5 jam. Beda 4 jam. Jadi bilang beda 4 jam. Tadi pas Ya. join ke sini, Kak Gopar tuh baru selesai sholat subuh langsung join. Bisa dilihat nggak Pak itunya suasana sekitarnya? Ya enggak lah tuh, gimana sih Bu, udah tahu kamera. Ya, alhamdulillah nih sudah kehadiran Kak Gopar ya. Sudah tidak sabar lagi nih kita menyaksikan Kak Gopar untuk menyampaikan materi. Ya, kita sambut sama-sama ya. Kita panggilkan, inilah dia Kak Gopar. Silakan Kak Gopar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil jalali wal ikram al-mun'im 'alal 'ibad bi ni'amil jisam al-mutawahhid bi kamali 'alaihi wa nawali 'ataihi qa'iman bil uqdiyati wal ahkam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkal 'alaihi nashkuruhu wa la nakfuruhu la ilaha ghairuhu wa la rabba siwa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim wa zid ala hadna nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya akhwati wa ya ahibbai wa ayyuhal yawm alhamdulillah fi hadha sabah al-mubakkir fi waqti tawqit al-Qahirah wa tawqit Indonesia mungkin di saat al-10 alhamdulillah قدرنا على استقبال هذا الشهر رمضان الكريم المبارك. وكيف حالكم أنتم؟ Alhamdulillah bikhair. Antum takdiruna nutqi اللغة العربية. Insyaallah. Amin. Pada ngerti nggak nih? Enggak. Ada. Kalau ana saya ngerti ana. Ana. Ngerti, Saya. ngerti. Antum. Antum kamu. Anti. Kamu. Kamu perempuan. Puan. Mau siapa? Kamu perempuan. Kalau sabahul khair jawabannya. Sabahun Nur. Kalau masaul khair. Masaun nur. Amin. Alhamdulillah. Kita keren-keren nih pada pintar bahasa Arab juga ternyata. Alhamdulillah. Allah. Siapa tuh? Khairan, Oke. tolong mute. Alhamdulillahirabbil alamin. Khairan, tolong mute. Terucap kata di awal bahasa penghias kalbu dikala rindu, pelipur lara dikala duka, melainkan marilah kita ucapkan puja kejat Allah Ta'ala, puji kejat ilahi Rabbi, serta syukur kezat yang maha ghafur. Alhamdulillah, salawat beriringkan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah merupakan Nabi akhir zaman, yang mana umatnya itu memiliki keutamaan yang luar biasa daripada umat-umat Nabi sebelumnya. Yang sebelumnya mungkin kita tahu bahwasanya fardu-fardu ataupun kewajiban-kewajiban pada umat-umat Nabi terdahulu itu sungguh berat-berat. Seperti apa contohnya? Seperti misalnya zaman Nabi Musa, sholat itu bisa sampai 50 waktu. Padahal, ya kan, sampai 50 waktu. Sebagaimana dalam Isra Mi'raj dikatakan ketika Rasulullah SAW mau naik ke Sidratul Muntaha. Nah, di sana beliau langsung berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Awalnya diwajibkan 50. Pas ketemu Nabi Musa bagaimana? Kata Nabi Musa, ya Rasulullah, umatmu tidak akan kuat kalau seandainya diwajibin waktu 50 waktu gitu kan. Coba sekarang adik-adik, kalau seandainya sholatnya 50 waktu gimana nih? Capek. Capek. Banyak yang kelewat. Aja masih pada ada yang bolong. Stres. Apalagi 50 waktu coba. Nah, kenapa kakak bilang bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu adalah Nabi yang luar biasa, begitu sayang kepada umatnya. Beliau tidak malu coba turun naik dari langit bumi menuju Sidratul Muntaha. Ada yang tahu Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha itu langit yang mana langitnya itu paling ujung, ya kan? Langit paling ujung, di mana di sana sendiri malaikat tidak bisa tembus ke sana. Saking daerah itu atau langit itu khusus gitu kan. Makanya disebut Sidratul Muntaha. Nah, dalam bahasa Arab sendiri Sidratul Muntaha itu adalah yantahi alaihi ilmul malaika. Maksudnya apa? Di sana para malaikat sudah tidak tahu lagi apa yang ada di Sidratul Muntaha. Cuman mentok di sebelum Sidratul Muntaha. Ya, langit ke-6 lah mentok. Jadi ketika malaikat Jibril ngantar Rasulullah SAW menuju Sidratul Muntaha untuk berbicara dengan Allah langsung. Nah, malaikat Jibril, dia katanya saya tidak mampu untuk menaiki sampai ke Sidratul Muntaha. Maka Rasulullah akhirnya sendiri naik ke Sidratul Muntaha. Di sana langsung perintah sholat 50 waktu itu diberikan. Nah, pas turun lagi ke langit bumi, ketemu Nabi Musa alaihissalam.
katanya nggak akan kuat umatmu untuk menanggung beban sholat fardu sebanyak 50 waktu. Akhirnya apa? Naik lagi ke atas sampai dikurangi lagi jadi berapa? 45, terus dikurangi 5 bolak-balik, akhirnya jadi 5 waktu. Dan alhamdulillah, seandainya Rasulullah dulu tidak bolak-balik memohon kepada Allah untuk mengurangi kewajiban sholat 5 waktu, waduh, gimana nih adik-adik? Tiap hari bolak-balik 50 waktu sholat. Nah, 5 waktu aja sudah Nanti jadi sedang ngapa-ngapan ya. Kebanyakan waktu 60 dipakai untuk dibagi sholat. 24 jam. Wah, apa Tapi ini? nggak ada waktu main game kan? Ayo di sini siapa yang suka main game? Nggak ada waktu Saya. makan. Saya pastinya. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Semua Nggak Alhamdulillah ada semuanya. waktu makan. Hampir tidak ada yang tidak main game. Nah, masuk kepada bulan Ramadan. Nah, benarnya bulan Ramadan itu bulan apa sih? Bulan Ramadan itu Bulan yang adalah berkah. bulan yang berkah. Bulan apa lagi? Bulan Ramadan. Bulan ke-9. Bulan ke-9, benar. Apalagi? Bulan yang Bulan suci. Bulan suci. Nah, semakin banyak nama suatu perkara menunjukkan bahwasanya perkara itu memiliki keagungan yang luar biasa. Sebagaimana Ramadan ini juga. Ramadan ini memiliki nama yang banyak. Ramadan Mubarak, Ramadan Karim, ya kan? Syahrul Kiram, Syahrun awaluhu rahmah, wa wasatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Nah, itu kata para ulama. Jadi pada bulan Ramadan ini, sekarang masuk minggu berapa? Masih minggu pertama kan? Iya. Minggu pertama ini Iya. adalah minggu di mana rahmat Allah ini sedang turun. Kalau seandainya kita menyanyiakan rahmat Allah ini, waduh sayang sekali kan? Waktunya yang sempit, terus rahmat Allahnya kita tidak berusaha untuk mencarinya. Betapa ruginya nanti kita. Kalau seandainya adik-adik nih masuk ke dalam suatu ruangan. Ruangan itu ada isinya duit jutaan rupiah. Terus dikasih waktu sama yang punya ruangan itu, silakan masuk, ambil duit itu, cuman dikasih waktu berapa menit? Taruhlah 10 menit. Nah, adik-adik bakal gimana? Langsung jungkir balik kayaknya. Panik. Gimana? Tanya Dikasih dulu waktu, itu halal atau haram uangnya. ya kan halal kan dikasih kan. Nah, masuk ruangan, isinya jutaan, silakan boleh ambil sebebas mungkin, nah, sebanyak mungkin, tapi dikasih waktu 10 menit. Ya, ambil sebanyak mungkin selama 10 menit. Iya, dipeluk. Ya kan, dijamin nggak ada masuk ke dalam main game dulu, ada nggak? Nggak ada. Ada nggak ngobrol-ngobrol dulu, santai-santai dulu atau tiduran dulu? Ketika dikasih waktu 5 menit, dikasih duit jutaan rupiah. Waduh, ada nggak? Enggak, langsung ambil aja. Wah, pasti orang pada berebut kan? Ada yang masukin sakunya, masukin celananya, bahkan celana dalamnya mungkin ya. Karena takut kehabisan gitu kan. Takut cuman bisa bawa sedikit saja uang itu. Nah, apalagi ini, coba bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat Allah, bulan yang penuh maghfirah Allah. Kalau seandainya kita tidak menghabiskan waktu kita dengan benar-benar untuk mendapatkan ridho Allah, waduh, rugi juga kita kan. Sudah masuk bulan Ramadan, padahal bulan depan belum tentu kita masuk lagi bulan Ramadan depan. Nah, ada yang bisa jamin di sini siapa yang umurnya bisa sampai Ramadan depan? Coba angkat tangan, coba siapa yang bisa jamin? Kak, saya bisa masuk nanti insya Allah Ramadan depan saya datang lagi, saya jamin. Ada nggak? Bisa aja enggak? Kalau kakak berani jamin, Ramadan depan pasti datang lagi. Gimana? Paham nggak? Iyalah, datang lagi. Ya kan? Ramadan depan datang lagi. Cuman kitanya nggak tahu kesampaian Kiamat. Nah, makanya Ramadan itu luar biasa. Bahkan di sana dalam hadis dikatakan kan, laqad ja'akum Ramadan futihat fihi abwabul jannah. Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, di mana di sana futihat. Futihat fihi abwabul jannah, di mana pintu-pintu surga dibuka. Coba pintu-pintu surga dibuka, mau ngapain? Masuk. Masuk kan? Ada yang mau masuk duluan sekarang? Tapi meninggal. Nanti aja. Nah, di sini futihat fihi abwabul jannah.
Wa ghuliqat fihi abwabun nar. Pintu-pintu neraka semuanya ditutup. Wah, ditutup rapat sampai tidak ada lagi yang bisa masuk ke pintu neraka itu. Dan terakhir nih, wasudifatis syayatin. Sudifatis syayatin. Ada lagi mengatakan sulsilatis syayatin. Maksudnya apa? Dibelenggu setan-setan. Terus ada yang nanya lah, kok Kak Gopar katanya bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu kan? Pada diikat tuh, dirantai. Tapi kenapa masih ada orang yang masih berbuat dosa misalnya? Ada orang lewat dilempari petasan, ya kan? Masih ada yang pacaran, masih ada yang sukanya apa? Sampai tidur seharian, lupa sholat waktu, sholat 5 waktu yang wajib. Terus Karena gimana sudah dong setan? terlahir jahat. Nah, kan setannya dibelenggu, diikat. Kan harusnya nggak ada yang maksiat dong. Nah, ada Masih yang tahu ada yang- jawabannya gimana? Karena sudah terbiasa dengan melakukan kemaksiatan. Ada lagi yang bisa jawab? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Terus Ya. mau tahu jawabannya? Mau. Oke. Itu jawabannya, Kak. Oke, Nah, itu jawabannya. itu pembukaan jawabannya. Oke. Di sini para ulama berbeda pendapat ya. Kenapa katanya sudifati syayatin tapi ternyata masih ada setan yang berkeliaran. Setan di sini bukan pocong ya. Bukan kuntilanak, bukan jin iblis, bukan tuyul, apalagi genderuwo, kolor hijau, bukan. Maksud setan di sini adalah apa? Orang yang suka mengganggu manusia. Nah, misalnya, lah setan itu jin atau manusia? Nah, bingung kan? Jin. Nah, terus apa dong katanya dalam surat An-Nas? Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Lah, ternyata ada manusia yang setan. Wih, manusia setan. Ya ampun. Ada manusia yang setan. Gimana contohnya manusia setan? Nah, ada misalnya di sini siapa nih namanya? Denasir. Denasir ini sedang Natsir giat-giatnya mau nama ibadah kelas. waktu itu. Kak, Oh, Natsir gitu. nama kelas. Namanya berarti siapa ini? Andi ya? Namanya. Ya. Nah, Dek Andi. Misalnya Dek Andi di sini lagi mau sholat taraweh. Wah, ke masjid berjamaah gitu kan. Yang mana satu tarawehnya itu 1 juz. Imamnya baca satu juz. Terus ada temennya di sini ngajak, udah nggak usah taraweh aja, main aja di sini, main game gitu kan, main aja taraweh nanti aja, besok masih ada juga taraweh gitu kan. Nah, kira-kira yang ngajak main game ini terus ninggalin sholat, nah, itu setan bukan? Ya, setan. Setan Nah, orang. setan ya kan, setan dari golongan manusia. Makanya naudzubillah, kita mau jadi setan mau jadi orang soleh. Orang soleh. Soleh. Makanya hati-hati kalau ada temennya lagi semangatnya, kita bukannya ngajak malah ninggalin sholat gitu kan, malah bukan ngajak ninggalin Al-Quran, tapi kita harusnya dukung supaya kita menjadi seperti malaikat. Malaikat. Ada yang tahu malaikat? Bedanya malaikat sama manusia sama hewan, apa bedanya? Ada yang tahu? Malaikat sama manusia lah, apa bedanya? Malaikat itu tidak punya hewan. bisa terbang. Lah, burung bisa terbang. Ayam bisa terbang. Itu hewan. Makhluk halus. Ya kan dari malaikat, hewan sama manusia kan. Nah. Oke, malaikat ini dia itu punya akal, tidak punya nafsu. Oh, manusia punya Nafsu. akal dan nafsu. Ayo, benar. 100 buat siapa Kalau tadi? ayam gak punya Haidar. akal, Kalau ayam, punya nafsu. Gak ayam punya akal, nafsu, tak punya akal. akal. Manusia coba. Inilah salah satu Punya walaqad semuanya. karramna bani Adam, ya kan? Makanya kenapa? Nafsu. Allah berfirman, Wajib. kami sudah memuliakan Bani Adam. Siapa Bani Adam itu? Nabi Adam. Punya Nabi Adam. Ya ini, kita semua ini Bani Manusia. Adam. Jadi kalau ditanya, ente Habib bukan? Nah, biasanya Habib diistilahkan turunan Nabi ya. Iya, saya Habib. Lah,
turunan Nabi siapa? Nabi Adam. Ya kan Nabi kan? Kita turunan Nabi semua. Turunan Nabi Adam, turunan Nabi Nuh. Nah, makanya kita harus berbangga gitu kan. Jadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, nah ini yang membedakan kita dengan dengan malaikat dan juga dengan hewan. Kita punya akal dan punya apa tadi? Nafsu. Nafsu. Nah, ketika kita bisa mengalahkan nafsu kita dengan akal kita, maka akhirnya kita akan terbebas daripada disebut sebagai ayam. Nah, jadi kalau seandainya kita tidak menggunakan akal, cuman gunain nafsu saja. Wah, nafsu itu kan kita pengennya apa? Seharian tidur, ya kan? Nafsu itu seharian pengennya apa lagi? Main. Seharian pengennya rebahan, Malas-malasan. game, malas-malasan. Ya, itulah nafsu kan. Nafsu itu pengennya siang-siang minum es parut gitu kan. Minum es krim padahal bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Pengennya minum yang seger-seger, pengennya makan yang enak-enak. Itu nafsu. Di mana-mana nafsu itu, ya kan? Nafsu itu pasti ngajaknya kepada keburukan. Kenapa kakak bilang keburukan? Itu inna nafsa la'ammaratun bisu, ya kan? Di mana-mana nafsu itu selalu ngajak kepada keburukan kecuali illa ma rahima rabbi, kecuali Allah berikan rahmat kepada kita, ya kan? Taufik supaya kita bisa mengendalikan nafsu itu. Maka akhirnya kita bisa menjadi seperti malaikat, bahkan lebih daripada malaikat. Masya Allah. Mau seperti itu? Mau. Kita bahkan levelnya bisa lebih dari malaikat. Kalau seandainya kita bisa mengalahkan nafsu kita. Karena malaikat taat, tidak heran. Lah, nggak dikasih nafsu, ya kan? Kita bisa taat karena kita sudah melalui mujahadah, jihad. Kita coba nahan lapar nih sepanjang hari. Terus kita coba nahan untuk tidak tiduran. Di sini ada yang tidurnya dari pagi sampai maghrib. Enggak. Sayang. Ya. Ada yang tidur dari pagi sampai maghrib. Waduh, bangetan ya kalau tidur pagi sampai Jam maghrib. 12. Terus ada yang nanya, gimana dong hukumnya katanya? Kalau seandainya kita puasa tapi tidur seharian. Nah, apa hukumnya? Hukumnya bagus. Bagus. Hukumnya bagus, dapat pahala. Katanya kalau tidurnya orang berpuasa itu ini kebaikan. Masya Allah, pahala. benar-benar. Benar itu. Benar. Nomosaim Iya benar. ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Termasuk jangan ibadah berlebihan. juga. Kita lihat konteksnya nih. Tidur yang gimana sih yang ibadah itu? Tidur seperti apa? Tidur yang mana kita niatkan tidur itu supaya kita bisa untuk melakukan ibadah lebih giat lagi. Supaya kita bisa kuat misalnya untuk bergadang semalaman. Ya udah aku tidur ya. Ya, Tika. Terus tidurnya yang gimana dulu? Bukan tidur seharian. Nah, tidurnya adalah tidur memang secukupnya. Ya, supaya kita bisa mampu untuk bisa itikaf semalaman, ya kan? Untuk bisa ibadah, untuk bisa baca Al-Quran, supaya nggak ngantuk-ngantukan ketika taraweh, gitu kan? Nanti orang ketika kalau ngantuk berat gitu kan? Pernah ngantuk berat ketika taraweh? Pernah dulu. Nah, teman kakak dulu sempat, dia ngantuk berat pas taraweh, akhirnya dia ngejungkir gitu kan? Jungkir nabak, kebetulan depannya ada jendela sampai berisik, gitu. Orang-orang pada ketawa. Jendelanya pecah nggak, Kak? Ada yang sampai pecah bahkan. Kalau itu Jumat kalau yang pecah, cuma kalau yang taraweh nggak sampai pecah. Nah itulah hikmahnya kenapa sampai bukan dikatakan namosaim ibadah, yaitu maksudnya. Jadi bukan maksudnya harus tidur seharian. Nah begitulah. Terus dalam Ramadan ini apa saja sih amalan yang harus kita benar-benar giat gitu, harus kita benar-benar dawamkan. Tahu kan dawamkan maksudnya? Lakukan. Kita lakukan terus-menerus gitu. Jangan sampai terputus apa? Bulan Ramadan ini bulan ada yang bilang syahrul Ramadan. Salat apa dulu nih? Salat wajib mah di luar Ramadan juga harus, ya kan? Taraweh. Salah satunya taraweh. Ada lagi yang lebih khusus. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an
Baca Al-Quran. Quran. Aywa, benar. Karena pada syahrul Ramadan inilah unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di mana bulan Ramadan ini Quran diturunkan. Kalau sebelum Ramadan, malaikat Jibril itu paling ketemu Rasulullah hanya beberapa kali saja. Tapi ketika bulan Ramadan, malaikat Jibril mengajari Rasulullah atau memurojaah ya, menyetorkan Al-Quran kepada malaikat Jibril itu sering sekali pada bulan Ramadan. Karena luar biasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang dilipat gandakan pahala. Orang yang dilipat gandakan pahala. Terus kalau berbuat dosa apa dilipat gandakan juga nggak? Iya. Iya. Hah? Dilipat gandakan juga nggak? Kalau dosa? Dibagi. Bagi. Nggak dikali aja, Haidar. Nah, Ditambah. ada yang mengatakan bahwasanya keutamaan tempat itu berpengaruh terhadap amalan kita. Nah, coba bayangkan orang yang maling di pasar dengan orang yang maling di Baitul Haram, gede mana dosanya? Baitul Haram lah. Baitul Haram. Baitul Haram. Kenapa? Kenapa Karena pertanyaannya? tempat Kenapa? Karena suci. tempat suci. Karena tempatnya Nggak boleh suci. ada perbuatan jahat. Nah, sekarang bulan Ramadan ini bulan apa? Suci. Bulan suci. Berarti kalau buat dosa berarti lebih. Buruk. Banyak. Dosa. Dosa banget. Nah, makanya Ada jawaban. pada hari ini, bulan Ramadan ini, kita selalu giatkan untuk selalu beribadah. Nah, kalau main game dapat pahala nggak? Dapat dah. Enggak. Kalau menghibur. Dapat koin, dapat koin. Dapat black Kalau apa naik tadi? level kan dapat pahala mencoba. Dapat koin, dapat koin. Main game dapat kesenangan. Pahalanya dari apa? Enggak ada. Kalau main game lebih semangat puasanya. Iya, iya, gitu. Kerasa. Bener ya, bener ya. Terus mau diminum sendiri. Luar biasa jawabannya. Kalau main game juga bisa bikin kesel. Nah, Ya, itu kalau batas. bikin keselnya itu loh, nanti toksik ya. Nanti keluar macam-macam tuh. Kebun binatang keluar semua main game kesel, masya Allah. Jadi Ada yang- toksis. Ada yang keluar kebun binatang ketika main game. Jadi toksis nantilah. Hati-hati. Coba ganti toksiknya pakai zikir. Kalau misalnya kalah, Astagfirullahaladzim. astagfirullah. La ilaha Udah aku illallah. ganti kalau mati aku Innalillahi. ganti jadi Allahu Akbar gitu. Kalau mati itu kan, innalillahi. akan jadi zikir kan? Astagfirullahaladzim. Kebayang nggak kalau seandainya kita kesel berapa kali terus zikirnya sampai misalnya 100 kali. Keselnya udah 100 kali, zikirnya 100 kali. Masya Allah. Tertulis tuh zikir kita. Coba kebun binatang yang keluar. dapat pahala. Makanya apapun itu niatkan kita untuk ibadah. Nah, ibadah itu harus apa aja? Harus sholat doang sih? Apa harus puasa aja? Apa ibadah itu harus taraweh di masjid? Apa ibadah itu ngaji doang? Atau ibadah itu banyak? Udah tuh banyak. Banyak sekali. Apa contohnya? Berbuat sedekah. Tiba-tiba Ba- bingung juga. Banyak sekali apa? Banyak sekali apa? Ya Banyak udah. sekali Coba. macamnya. Iya, macamnya apa? Ayo. Bersedekah, infak, Masya Allah. Sedekah, infak, terus membersihkan masjid. membersihkan masjid. Kalau Itu buang bukan ibadah. kalau buang ini nih, buang apa namanya cangkang, apa sih cangkang? Kulit pisang. Nah, kulit pisang di jalan supaya orang nggak kepleset, itu ibadah bukan? Ibadah. Bukan. Ibadah. 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 Ibadah bukan? Ibadah. Kan melakukan hal baik. Emang hal baik gak dibalas dengan Benar, ibadah itu segala apapun perbuatan yang kita lakukan, niatnya untuk Allah, maka insya Allah nilainya adalah ibadah. Terus bisa jadi kita sholat tapi bukan ibadah. Ada yang tahu sholat apa? Sholat main-main. Sholat main-main. Terus kita puasa, puasanya tapi bukan ibadah. Puasa apa? puasa batal. Puasa-puasaan. Puasa sunnah. Kembali lagi tadi, sebagaimana tadi kita melakukan kebaikan, membuang sampah, ya kan, membantu orang tua, membantu orang yang kesusahan, itu adalah ibadah. Karena niat kita adalah untuk membantu karena
karena Allah. Nah, begitu juga ketika kita sholat, ketika kita puasa, ngaji Quran, tapi niatnya untuk apa? Supaya saya bisa misalnya dapat hadiah dari bapak gitu kan. Dapat hadiah dari abi misalnya. Kalau puasanya tamat hadiahnya segini. Nah, niatnya kita jadinya ingin dilihat orang puasanya itu. Terus sholatnya ingin supaya dinilai orang anak soleh. Salah niatnya. Nah, salah niat. Karena salah niat itulah akhirnya gugurlah pahala kita. Mau nggak? Capek-capek puasa, udah panas ya kan, sholat. Nggak ditulis sama malaikat. Nanti kasihan. pas di akhirat Kasihan. pas di akhirat dikasih buku nih, buku catatan amal kita. Pas dilihat, loh, kok Pak Malaikat buku saya kosong gitu kan? Kemana nih? Saya kan kemarin puasa, saya kemarin sholat, saya kemarin bersedekah. Kok catatannya kosong nggak diisi? Masa sih Pak Malaikat pikun gitu kan? Malaikatnya mengantuk. Ternyata apa kata malaikat? Lah bukan salah saya. Anda sendiri yang ketika Anda melakukan kebaikan tetapi tidak meniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Terus yang harus diintensifkan. Asik. Itu di lehernya kayak ada apa ya? Kayak Drumnya. ada gelas plastik diketok-ketok ya. Terus bagaimana? Al-Quran. Nah, ini Al-Quran nih. Al-Quran ini, bulan Ramadan ini jadikan kesempatan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan Al-Quran. Kenapa kita mengatakan mendekatkan diri dengan Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah Kitab. terus Kitab Nabi Muhammad. Kitab penyambut pedoman. pedoman. Terus kenapa kita seandainya membaca Al-Quran seakan-akan kita tuh dekat dengan Allah? Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah Firman Allah. kalamullah. Apa itu kalam? Kalam itu adalah firman Allah gitu kan. Firman Allah. Kalau kita baca Al-Quran seakan-akan kita sedang berbincang dengan Allah. Seakan-akan Allah tuh sedang ingin menasihati kita. Maka semakin rajin kita baca Al-Quran, semakin dekat kita dengan Allah. Pahalanya bisa berlipat ganda. Ada yang tahu satu hurufnya berapa pahala? 10. 10. 10.000. 10.000. Udah kayak poin aja tuh. Nah, bagaimana di game ada poin, dalam ibadah juga ada poin. Allah itu Innallaha la yadzlimu mithqala dzarratin, ya kan? Innallaha la yadzlimu mithqala dzarratin. Allah tidak akan menzalimi hambanya meskipun hanya sebesar biji zarah, biji jagung, ya kan? Biji sawi. Allah pasti catat poinnya. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Orang yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka dia mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu, kebaikan itu ada bi asyri amsalihha. Ada berapa? 10 kali lipat satu huruf. Terus alif lam mim itu atau alif lam ro atau tabbat yada itu huruf bukan? Satu huruf bukan hitungnya. Bukan. Beberapa huruf. Beberapa huruf. Sekarang kita hitung saja. Alif lam mim berapa huruf? Alif. Lam mim 3. 3. Berapa? 3. 3 huruf. 3. Alifnya udah dapat 10. 10. 10 kali lipat. Lamnya dapat 10 kali lipat. Mimnya 10 kali lipat. Udah dapat berapa tuh? 30. 30. 30 kebaikan, ya kan? Masya Allah. Sedangkan kita coba setiap hari target, misalnya di sini ada yang satu harinya 1 juz. Ayah. Udah sampai juz 8. Ya. Ada yang 1 juz? Ada yang satu harinya 2 juz? Aku 1 juz 1 hari. Masya Allah. Itu sudah Saya luar biasa juga ya. 1 juz 1 hari. Saya juga. Masya Allah. Ya kan? Kebayang nggak tadi alif lam mim saja sudah 30 kebaikan. Apalagi sampai 1 juz, coba. Hitung hurufnya ada berapa. Kalau bisa sampai bawa kalkulator. Terus Kita kalian hitung, 10. ya Allah saya udah baca berapa ratus huruf.
Apalagi kalau targetnya sebulan misalnya 3 kali khatam, ya kan, atau 4 kali khatam. Para sahabat itu dulu kalau ngatamin Quran biasanya 6 hari 6 hari. Berarti ya kurang lebih seminggu gitu kan. Nah, kita Satu tinggal hari bagi-bagi 5 aja. juz. Nah, 1 harinya 5 juz. Wah, banyak banget. Itu zaman para sahabat. Zaman para sahabat itu. Bahkan ada yang sampai 1 1 hari malam itu khatam sekali. khatam sekali. Saking apa cintanya kepada Al-Quran. Masya Allah. Ya kan? Nah, Quran ini kan ada 30 juz. Quran 30 juz dan ada berapa hizb? Pernah dengar hizb? 14. Oh, yang hizb. Yang Berapa hizb? banyak. Ada 60 hizb. 60 hizb. Nah, kalian nanti di Quran suka ada tulisan hizb. Nah, jadi satu Quran itu ada 60 hizb. Hizb itu kalau kita mah bagian. Pernah dengar hizb? Pernah lihat tandanya? Nah, ada tanda hizb kan? Nah, di sana tuh ada 60 hizb. Satu hizbnya ada 4 rubu'. Ya kan? Satu hizbnya itu ada 4 rubu'. Berarti 4 rubu' itu sama dengan setengah juz. Nah, makanya kalau kita mau khatamin, ya sehari 5 juz gitu kan. Berarti berapa hizb? 2 kali 5? 10. Nah, 10 hizb. Ya kurang lebih berapa lembar? Ada yang pernah hitung sejuz berapa 100. lembar? Enggak sampai. Kurang lebih sejuz itu udah sampai 10 lembar lah ya kan. 10 kali 5? Oh iya. Udah 50 lembar per hari. Makanya kenapa kita harus menargetkan? Karena biasanya kalau tidak ditarget kita ini baca Quran hanya seenaknya saja gitu kan. Yang penting baca, yang penting ya hari ini daripada nggak baca gitu kan. Selembar. Tapi kalau ditarget, saya harus sehari sejuz. Pasti akan berusaha untuk menamatkan Al-Quran. Terus dalam Ramadan ini begitu luar biasanya. Sampai-sampai mulut orang yang berpuasa itu baunya seperti. Nah, Pernah dengar nggak? Rasulullah pernah bersabda, la khulufu famis sha'im, la khulufu famis sha'imi atyabu, ya kan? Indallahi min rihil misk. Itu sabda Rasulullah. Sungguh khuluf itu adalah bau mulutnya, ya kan? Bau mulutnya orang yang berpuasa. Pernah nyium bau mulut orang puasa? bau. Coba ini nih. Bau mulut orang yang berpuasa. Luar biasa ya. Itu. Tapi di sisi Allah, indallahi atyabu min rih al-misk, ya kan. Lebih wangi, lebih harum daripada baunya minyak kasturi. Masya Allah. Cuman kita jangan pakai dalil hadis ini lalu kita coba nih cium mulut saya gitu kan. Coba cium mulut saya sampai disembur-sembur ke orang gitu kan. Kan bau kasturi gitu. Yang ada itu zigong yang nempel ya. Zigong. Makanya hati-hati gitu kan. Jangan seperti itu. Karena di sini hadisnya adalah indallahi atyabu. Makanya sampai dikatakan kenapa sikat gigi itu makruh di bulan puasa. Makanya ngasih tahu kalau supaya tidak makruh kapan dong sikat giginya? Udah. Setelah buka puasa. 1 jam sekali. BTW makruh tahu nggak apa makruh? Tidak boleh dilakukan. Makruh itu lebih baik kalau ditinggalkan. Ayo benar. Makruh itu kalau ditinggalkan baik, tapi kalau dilakukan tidak mendapatkan dosa. Nah, tapi lebih baiknya ditinggalkan. Ya kan? Nah, di sana dalam buku fikih dikatakan bahwasanya ila zawali syams, sebelum tergelincir matahari itu kita diperbolehkan untuk menyikat gigi. Kalaupun setelah zawalul syams atau tergelincirnya matahari berarti kapan tuh? Zuhur ya. Nah, setelah zuhur itu baru masuk waktu-waktu makruh untuk menyikat gigi. Tapi kalau sebelum itu, insya Allah itu malah suatu mustahab ya kan, yang dianjurkan. Kita untuk selalu menjaga mulut kita daripada kotoran-kotoran. Luar biasa ya Islam ini. Hal sepele pun selalu diperhatikan. Coba dari sampai buang air kecil kita harus cebok gitu kan. Buang air besar kita harus cebok.
Coba di agama lain kan belum tentu. Sampai masalah-masalah kebersihan ini diperhatikan dan juga bahkan ditulis dalam bab-bab khusus dalam buku fikih. Adik-adik di sini udah belajar fikih? Nggak tahu dulu. Itu yang contohnya gimana, Kak? Orang memang nggak tahu. Ya kan? Fikih itu mempelajari mengenai bagaimana kita beribadah, bagaimana kita bergaul dengan sesama, ya kan? Nah, di sanalah fikih, bagaimana kita menegakkan hukum Allah. Di sana kita belajar fikih. Nah, adik-adik pasti di sini sudah belajar fikih sholat gitu kan. Sebelum sholat itu nggak sah kalau tidak berwudu. Beradab juga bisa. Karena sah sholat itu adalah berwudu. Begitu juga puasa. Puasa misalnya, coba kalau kita puasa, nah ketika itu kita lagi sakit parah. Saking sakit parahnya kalau seandainya puasa kita bisa mati. Gimana tuh? Puasanya jadi apa hukumnya? Tahu? Haram. Nggak tahu. Bahkan puasanya bisa jadi haram. Itulah Islam, ya kan? Allah itu tidak ingin memberatkan hambanya, gitu kan? Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Tidaklah Allah itu menginginkan kepada hambanya itu adalah suatu kesulitan. Yassiru fala tu'assiru, kata Rasulullah SAW. Mudahkanlah, gitu kan? Mudahkanlah, jangan sampai dipersulit. Tandanya ini adik-adik misalnya ada yang punya adik di sini? Saya Pak. Saya punya. Nah, Nggak punya. soalnya Saya juga. adik kan masih kecil kan. Nah, kita ini keras gitu kan. Ayo puasa sampai tamat gitu kan. Ayo sholat taraweh gitu kan. Dipaksa. Nah, jangan sampai memaksa, tapi permudahlah. Kita ajak dengan have fun, itu kan dengan senang. Kalau bisa kita kasih hadiah. Nah, makanya karena Nggak punya duit, Pak. nggak punya duit. Ya ajak kemana motivasi. motivasi adik-adiknya. Yo bareng kakak sholat, nggak apa-apa 2 rakaat juga gitu kan, lalu pulang gitu kan. Ayo puasa nggak apa-apa sampai jam 8 juga. Nah, jadi dari hal sedikit-sedikit itu nanti adiknya nanti semangat gitu kan untuk kakak juga bisa, masa adik nggak bisa. Nah, makanya kita harus selalu memudahkan orang-orang gitu kan, memudahkan. Man yassara ala muslimin yassarahullahu yaumal qiyamah. Oke, mungkin segitu cukup dari kakak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali ya anak-anak materinya hari ini. Banyak banget yang bisa kita ambil dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, terima kasih Kak Gofar. Tapi ini anak-anak katanya tadi sama-sama. Pengen denger Kak Gofar beatbox lebih hits. Masya Allah. Siap, Gitu ya. siap. Nah, kira-kira bisa dibarengin sama sholawat kali ya? Oh, bisa banget, insya Allah. Nah, insya Allah. Siapa yang mau sholawat di sini? Ya, kita coba ya. Nanti sholawat dulu atau beatboxnya dulu nih, Kak Gofar? Kayaknya sholawat dulu, nanti beatnya nyesuaiin. Oh gitu. Sholawatnya seperti apa? Ya, kita sholawatin aja, sholatullah aja. Siap. Ya, anak-anak ada yang mau sholawatan dibarengnya dengan beatboxnya Kak Gofar? Boleh nih, ayo request. Siapa yang suka nyanyi-nyanyi? Sholawatan asal jangan dangdutan ya. Jangan dangdutan. Dangdut. 1 ditambah 1. Siapa ya? Nah, DPK, ada nggak? Ya, kalau nggak ada berarti Pak Dede aja deh yang nyanyi. Siap, kita duet Pak Dede. Ya, siap. Oke. Salatullah ya. Siap. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
arsalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ya, Masya Allah. Ya, luar biasa. Mungkin anak-anak ada yang mau diajarin nih. Boleh tanya-tanya ya, Kak Gofar ya. Siap. Silakan Ya. ditanya. Ya, soalnya Nggak bisa saya apa? jawab. Triknya minum Ya. banyak Kak air Gofar putih terus ini- disemprot-semprot di udara. Gak enaknya apa? Gak enaknya agak ini ya, ada agak off beat lah gitu ya. Offbeat. Gimana tuh? Ya gimana ngomongnya? Apa? Delay. Oh, delay. Kak Gofar Ya, sama Pak Dedenya. ya delay. Kan Memang. Enggak, beda waktu. Aku tidak delay. Gila, Aku tidak gila. delay. Oh, nggak bareng ya tadi kedengarannya? Nggak begitu kan? Nggak begitu. Bareng, menurutku sih biasa. Oh, Nggak delay Oh, menurutku. Agak beda dikit ada gitu. jelek dikit Pak. Ya. mungkin itu yang sinyalnya yang jelek itu. Aku bisa Ya. juga jelek sih sebenarnya. Ada yang mau diajarin nih sama Kak Gofar nih untuk beatbox. Ya pastinya. Saya pasti. Udah, terima kasih. Aku tidak tahu mau digunakan. Di sini ada yang udah bisa beatbox. Enggak nggak. Ah ya, Saya saya siapa? nggak bisa. Saya bisa Nizar. Nizar tuh Nizar. Coba mana ya Nizar? Mana Nggak nih, jadi Kak? deh. Kok nggak jadi? Nggak jadi. Kak Gofar belajar beatbox Susah. itu otodidak atau memang dipelajari gitu, Kak Gofar? Eh, kalau saya sendiri belajar beatbox ini otodidak gitu kan. Cuman sebagian ada yang dari teman juga gitu. Jadi nyemot-nyemot lah ilmu dikit dari YouTube, dari teman, dari ya begitulah. Ganti Iya. dikreasiin sendiri. Makanya kalau dibilang jago banget enggak juga, tapi bisa insya Allah. Iya. Tapi dulu nih Kak Gofar ini kan pernah tampil di aksi nih ya, teman-teman semuanya. Pak Dede tuh sering melihat aksi Indosiar dulu ketika bulan Ramadan. Biasanya dulu tuh sahur ya, kalau nggak salah ya Kak Gofar ya. Waktu sahur biasanya Waktu sahur pukul itu 3. ceramah. Nah, Kak Gofar ini menampilkan ceramahnya dengan dibarengi beatboxnya luar biasa gitu kan. Pak Dede aja sampai wah keren banget gitu nih. Dakwah tapi sambil Alhamdulillah. seninya gitu. Luar Sebenarnya biasa. itu ngejaga orang supaya nggak ngantuk, nggak tidur pas ceramah. Iya, Iya. biar Ya, alhamdulillah ya. Masakan ya kan lagi ngantuk-ngantuk, masa disembur dikit pasti bangun lah gitu kan. Apalagi yang paling depan itu kan. Iya. Ya, alhamdulillah ya anak-anak semuanya. Ya, alhamdulillah hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak sekali dari Kak Gofar, jauh-jauh dari Mesir. Alhamdulillah. Beliau bisa join di Zoom kita hari ini dan menyampaikan materi yang luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Kak Gofar. Ya. Alhamdulillah. Silakan, Kak Dede. Gofar. Ya, Bu Isdi. Jadi ngajarin. Nah, boleh. Biar Oke. beberapa boleh, gimana? teknik gitu. basic. Basic. Basicnya itu- basic ya. Basic beatbox tuh gampang banget. Gampang banget pokoknya. Kayak orang mau ngeludah. Cuman jangan sampai ada orang di depan dulu ya. Pastikan nggak ada orang di depan, ya kan. Nanti takutnya kesembur nanti. Ya. Nah, yang pertama ini itu disebutnya ini. Jadi pernah dengar kan BTK ya? Iya. BTK. Nah, tinggal variasiin aja. Kalau yang basic ini cuma 3. BTK, BTK, BBTTK, BTK. Nah, BTK. nanti B itu seperti apa? Seperti ini. Itu baru satu aja udah ada musiknya kan? Coba Pak Dede. Susah ya. Jadi kayak ngomong B, T, T. Cuman Coba E-nya hilang. anak-anak. Coba anak-anak latihan. Coba. Ada yang Siapa yang bisa? bisa? Nggak tahu, saya nggak bisa, saya nggak mau. Susah. Oke, tentu. B-nya itu ditekan. T. Cuman E-nya hilang. Hanya jadi nya doang. Gitu dah. Ada yang bisa? Jadi kayak suara yang nggak enak gitu. Coba Torik. Enggak, Jadi saya suaranya- nggak mau, Bu. Jadi suara Susah. Yang kedua ini Tama Bu. T. Tama Bu.
Tama, mana Tama? Ada yang mau nyoba? Menggokil. Tama. Coba Tama. Tam. Main gitar Tama mah bisanya jereng. Ada di atas. Coba deh Tama gimana? Ayo Tam. Tama, ayo coba. Ayo Tam, coba. Ada gitarnya ada Yang di B, atas. yang B. Beatbox. Yang B itu Oh, yang beatbox. B. Yang B coba. Yang B. Ayo Tama. Jangan saya lah. Jangan saya Tama lah. dulu. Itu Pak Dede udah tadi. Nggak bisanya main gitar atau? Dia bisanya main gitar. Oke. Oke, ini baru B ya. Nah, itu baru. Sekarang ada yang kedua T-nya. Kayak D gitu. Itu baru 2. Terus kalau digabung 2 ini udah jadi musik belum? Sebenarnya udah bisa. Jadi nah ini baru 2. Sekarang ketiga. 3 itu adalah apa ya namanya kalau kita kick drum ya. Ini agak susah sebenarnya. Yang tadi agak lumayan gampang. Yang kedua ini masih gampang ya. Yang ketiga ini kayak orang sakit gigi. Ada yang merasa sakit gigi di sini. Biasanya sakit gigi gitu kan? Iya. Cuman ditekan. Jadi kalau udah 3 ini udah keren gitu tuh. Untuk basic itu keren. Ada yang mau nyoba? Coba Gazali. Yang mau nyoba Pati, ditutor Pati. langsung. Gimana caranya? Ayo yang mau siapa? Angkat tangan. Ya. Kakak juga dulu pertama belajar itu jelek banget. Cuman ya karena terbiasa akhirnya daripada ngelamun gitu kan, tapi lebih top. Aji. Ayo siapa yang mau bisa? Saya bisanya bisa. Ini namanya udah berubah jadi bahasa Arab nih tuh. Aji, Tama. Keren pakai bahasa Arab. Nah, Cara berbahasa Arab aja susah. Arab gundul. Kayaknya ada yang lebih susah Bisa lagi bisa tuh, di Kak. copy and paste untuk itu. Bener bakal. Nah itu baru 3 suara. Sebenarnya masih banyak. Coba yang Contohnya, dicampur. Kalau campur itu kita mau pakai campur humming ya kan, suara kayak atau kayak orang, sebenarnya kalau humming doang kayak orang ngeden ya. Tapi kalau digabung enggak. Kayak gini. Nah, itu 3 suara. Saya juga itu 3 suara. Itu kayak ada Terus 2 orang lagi- ya. Kita pakai hi hat. Bisa gitu. Apa? Vocal scratch. Pernah dengar kan kalau DJ gitu? Wah, apio. Nah, itu vocal scratch. Wah, apio.
Mon. Bahasa apa itu, Kak? Masya Allah. Wah. Keren. Gimana Baik. caranya? Gimana? Lagi trompet. Kira nggak basah apa ya? Nah, itu yang susah. Ya, luar biasa, Masya Allah. Gimana caranya? Gimana anak-anak? Masih penasaran? Saya mau Lihat pingsan, suaranya. Pak. Saya mau pingsan. Itu ya. Ya, Suara bebek. Azam bisa Azam. Dah. Azam bisa tuh, Azam Azam bisa. mana Azam? Oh iya, Suaranya Azam paling bisa mudah. tuh Azam. Ada Ya, nggak? Azam bisa tuh. Azam adalah Donaldo. Ada Azam nggak? Iya, Azam Iya, mana nih? yang bebek Azam. Ya, Bu, kenapa, Bu? Azam buka kameranya. Yang kata kayak Tahu. Coba bebek. Suara bebek Azam. Nah, itu suara Lagi. beatbox. Wih, keren banget tuh. coba Bisa yang tuh lain. jadi Yang lain jadi dah. beatbox. Yang lain bisa nggak Azam? gimana itu? Hilang Azam. Sangat bingung. Ya hilang kameranya. Mystery. Ya, oke. Cukup ya anak-anak ya. Cukup ya, Bu Isti. Masih ada yang penasaran? Mau Masih ada yang tanya? penasaran? Saya lebih mikirin tentang ini tambah bikin pusing. Ada yang mau Makin nanya shock. mungkin? Ya, kalau masih Bisa penasaran, WA ya. nanti Pak Gofar. bisa cari-cari. Iya, hadir. Kak Gofar coba bisa ikutin ini nggak ngebitnya? Ikutin apa coba? Bisa. Coba masuk ke rapnya dulu. Mau nyesuaiin. Aduh, saya lupa. Maaf. Udah lah yang di pertamanya aja. Diulang Kayaknya- terus. Penggemar Money Heist nih. Udah saya lupa lagi selanjutannya. Wah, keren nama. Sama. Keren banget main gitarnya. Baik. Dia belajar gitar nggak bisa-bisa. Yang ada tangan malah sakit. Kayaknya jiwa seninya kurang gitu. Saya bisa piano, Pak. Ya. Alhamdulillah kalian juga punya bakat seni juga ya, yang bisa berdakwah dengan seni itu luar biasa sekali. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa mendapatkan materi Ramadan yang luar biasa dari Kak Gofar, sekaligus kita bisa mendengarkan Kak Gofar berbeatbox ya, sekaligus Kak Gofar berbagi ilmunya dengan kita semuanya. Boleh nanti kalian coba-coba lagi beatboxnya ya. Tapi jangan terlalu keseringan terhaus ya. Ya. Kalau mau lebih tahu beatboxnya Kak Gofar mungkin bisa kalian apa namanya? Kalau Kak Gofar punya IG, mungkin di IG-nya ada kali ya. Kak Gofar ada YouTube YouTube gitu. nggak? Nama IG-nya. Ada. Namanya Di chat. Gofar. Oh ya, tadi yang nomor HP maaf ya, itu kadaluarsa yang tadi Oh, di slide. Itu nomor HP Ada yang basi, Ringo. ada basi. Di share di Saya chat lupa. kali. Ada basi. Saya nomornya pakai nomor Mesir soalnya, Oh iya. WhatsApp-nya. Oke. Iya. Ya, oke anak-anak. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara ya.
Pak Dede ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya dan untuk Kak Gopar yang sudah mengisi acara kita hari ini. Jazakallah khairan katsira. Untuk itu kita cukupkan untuk acara kita hari ini dengan sama-sama membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lanjutkan dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dari Pak Dede sebagai MC hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.